Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Mentan SYL mendorong pengembangan budidaya sorghum di Kabupaten Pangkep. Sorghum merupakan salah satu pangan alternatif bernilai ekonomi tinggi dan tahan dengan kekeringan. Budidaya sorghum ini, kata SYL, menjadi salah satu upaya antisipasi krisis pangan dengan meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal di tengah upaya penguatan pangan menghadapi tantangan climate change ekstrim. Hari ini, saya di Pangkep bersama Bapak Bupati Pangkep untuk melihat berbagai potensi lahan yang dimiliki Kabupaten Pangkep, baik itu lahan di pulau, sekitaran pantai, dataran rendah, lahan yang berbukit-bukit, dan hari ini Bapak Bupati mencoba mencanangkan sorghum, kata dia usai melakukan tanam sorghum di Taman Teknologi Pertanian Desa Barabatu, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Jumat 23 Juni 2023. Menurutnya, komoditi sorghum merupakan tanaman serealia potensial dikembangkan untuk menunjang program ketahanan pangan dan agribisnis. Ini mengingat daya adaptasinya serta kebutuhan airnya rendah sehingga tahan cuaca panas atau musim kemarau panjang, El Nino. Sorghum itu tumbuhan klasik Indonesia, dan ini bagus sebagai tanaman substitusi pengganti gandum. Batangnya juga bisa untuk makan ternak, bahkan bisa diolah juga menjadi gula, terangnya. Mentan SYL menegaskan Kementerian Pertanian dan pemerintah Kabupaten Pangkep berkomitmen melakukan perluasan pertanaman sorghum hingga 500 hektare untuk tahap awal. Pengembangan sorghum tentu dilakukan juga di daerah yang potensial untuk ditanami sorghum. Selain tanam sorghum, Mentan Syahrul juga sekaligus melakukan demonstrasi pembuatan elisitor biosaka dan pupuk organik bersama Bupati dan petani Pangkep. Diharapkan upaya ini menjadi langkah nyata dalam mengantisipasi kenaikan harga pupuk kimia, sehingga penggunaan atau ketergantungan terhadap pupuk kimia berkurang. Bersama Bupati Pangkep untuk memperlihatkan berbagai potensi lahan yang Bupati Pangkep miliki, baik itu dengan gugusan lahan-lahan yang ada di pulau, di sekitar pantai yang ada, di dataran rendah, maupun yang berbukit-bukit dan masih padang ilalang seperti yang kita lihat di belakang kita. Oleh karena itu Pak Bupati hari ini mencoba mencanangkan sorghum. Sorghum itu tumbuhan yang paling tahan panas, tumbuhan klasik Indonesia, dan itu bagus untuk bisa sejajarkan dengan gandum, dan batangnya bisa untuk dipakai untuk makanan ternak, bahkan kalau bisa diolah dia bisa menjadi gula, seperti gula tebu yang ada karena batangnya cukup tinggi. Kita akan coba di sini, dan saya hari ini komit dengan Pak Bupati untuk memperluas sampai 500 hektar untuk tahap awal. Dan di tempat pusat kajian teknologi pertanian ini coba kita kembangkan berbagai jenis-jenis varietas yang bisa dikembangkan oleh petani-petani yang ada di Pangkep. Saya senang karena Pak Bupati sangat semangat sekali untuk menghadirkan berbagai varietas atau varian-varian pertanian yang ada. Dan tentu saja kita berharap Pangkep bisa menjadi sebuah kekuatan baru, hadirnya pertanian-pertanian yang besok bisa menyangga krisis pangan yang dihembuskan secara global. Berbagai lembaga internasional menghembuskan akan ada krisis dan lain-lain dengan El Nino yang sangat kuat. Oleh karena itu, salah satu tanaman yang pasti adalah sorghum. Tidak hanya sorghum, kita masih punya berbagai komoditi lain termasuk jagung dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira ini mudah-mudahan seluruh bupati di seluruh Indonesia sekarang bergerak lebih kuat dengan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden menghadapi cuaca panas yang luar biasa namanya El Nino, kekeringan yang sangat panjang. Kita kejar percepatan tanam. Tadi saya ada di Kabupaten Maros untuk melakukan percepatan tanam. Begitu selesai panen langsung tanam. Nggak boleh tanah itu menganggur sampai lebih dari 14 hari. Kalau di Jawa sepakat 7 hari sudah harus tanam. Gitu. Pak, untuk target produksi sorghum di Pangkep sendiri ini seperti apa, Pak? Tentu karena kita baru mulai. Selama ini tidak pernah di sini di bawah 4 ton per hektar.
Karena kita baru mulai, kita tentu saja berharap tidak di bawah 4 ton. Beberapa daerah bahkan di atas 5 ton. Ya, kira-kira begitu. Tetapi namanya ini lahan baru, rakyat yang harus kita jamin dengan Pak Bupati ini, ya sesudah kita rakyat tanam, siapa yang beli nanti, gitu loh. Nah itu menjadi pekerjaan saya yang kedua. Tetapi mari kita persiapkan, karena biar bagaimana dunia menghadapi El Nino secara menyeluruh, dan ya gandum dan lain-lain kan banyak tantangan di luar. Oleh karena itu kita persiapkan kekuatan yang ada di kita. Ini Pak Witan, kalau untuk bantuan pertanian di Pangkep berapa kira-kira yang mau diberikan? Selama saya jadi menteri tidak pernah andalkan bantuan. Yang adalah gagasan dan kreasi. Gagasan dan kreasi itu difasilitasi oleh Menteri Pertanian sesuai petunjuk Presiden. Presiden sudah siapkan kur, kredit usaha rakyat. Pak Bupati juga badai penjamin, Menteri Pertanian penjamin, dan kita bisa gulirkan ratusan miliar bahkan. Ratusan miliar, nggak usah tunggu kalau cuma bagi traktor, berapa sih, 10, 20. Tetapi kalau miliar ada di daerah sini, dikeluarkan sendiri, rakyat sendiri mengelola, besok aktivitasnya lebih cepat. Pak, untuk stok pangan sendiri menjelang Idul Adha ini bagaimana Pak? Stok pangan aman, saya mempersiapkan 3,2 juta ekor hewan untuk kurban, biasanya dipakai 17, 1,7 ya. Saya di Sulawesi Selatan saya tadi cek termasuk Pangkep 75.000 hewan yang dipersiapkan, biasanya terpakai 5-6.000. Jadi seperti itu. Di Makassar sendiri 5.000, saya cek kemarin 2 malam lalu, dan ternyata yang biasa dipakai 4.000. Mudah-mudahan dia 4.500 berarti masih cukup aman. Sementara bulan ini kan kami masih panen sekitar 850.000 hektar sawah kita. Itu setara kurang lebih, ya masih adalah persiapan kita sampai 3 juta lebih ton yang ada. Ya, bulan depan masih ada. Oleh karena itu, ya kita berkejaran dengan tantangan. Dan kalau kami kompak, Pak Bupati, Pak Dandi, Pak Kapolres, semua di lapangan nih, Pak Kejari di lapangan semua mendorong. Saya tiap hari mau monitor. Ya, kira, dan ini pesan Presiden, betul-betul kepentingan pangan itu kepentingan yang begitu besar. Oleh karena itu tidak boleh ketersediaan terganggu. Gitu. Oke, udah bos.